Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang harus dijelaskan terkait tiga sisi dalam mengelola pemerintahan yang baik, yaitu ada negara, ada konstituen atau rakyat, dan politik. Politik itu artinya orang yang menduduki di kekuasaan seperti di partai politik dan di legislatif sebagai pembuat arah kebijakan. Untuk siapa fungsinya? Yaitu untuk lembaga sektoral ya, khususnya sektoral itu artinya ada konstituen petani, ada konstituen buruh, ada konstituen masyarakat miskin, ada konstituen nelayan, dan masyarakat umum pada umumnya. Hari ini kita menjelaskan tentang arah kebijakan yang pro terhadap masyarakat, yang berkeadilan secara menyeluruh, atau pembangunan yang disebut pembangunan yang merata berbasis human right, menjadi humanity development atau yang disebut SDGs hari ini, Society Development Goals. Hari ini kita belajar tentang relasi dan evolusi tanah serta produksi pangan penyedia berkelanjutan. Ada satu teori yang kita sebut adalah awal mulanya semesta diciptakan, yaitu alam raya, terus adanya setelah bentukan, lempengan, benturan segala macam, terus timbulnya zat-zat kimia, akhirnya menimbulkan adanya gunung, adanya laut, adanya bebatuan dan lain sebagainya. Lalu muncullah proses terjadinya keturunan dan satu wilayah itu ada manusianya, ekosistemnya itu ada di situ. Ekosistem itu seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, yang menjadikan itu adalah makhluk hidup. Terus adalah ketika proses perjalanan zaman, setiap masanya itu adalah di dalam ekosistem itu ada kelompok yang memerintah dan menjadi peramu kebijakan dalam satu kelompok. Disebutnya kalau zaman feodalistik itu peramu dan pemburu itu pemburu pangan, pemburu senjata, pemburu jajahan wilayah gitu. Terus disitulah tercipta yang namanya teknologi, perkembangan ya, yang saat ini mungkin dari abad ke abad kita sudah tahu. Zamannya Megalitikum itu dia menemukan senjata yang berasal dari batu gitu. Kalau kita zamannya era abad 20 misalkan kita menemukan yang tadinya kita tidak punya alat telekomunikasi, ini kita punya alat telekomunikasi yang bisa dapat berhubungan. Itu salah satu contoh. Terus selanjutnya adalah dalam satu gagasan tanah, ekosistem, pemburu peramu itu akan menemukan jajahan-jajahan yang dia invasi. Selain daripada tujuan dia mencari pangan, mencari kewilayahan yang punya potensi produksi gitu.
dan isinya banyak lah gitu ya. Terus ketika sudah mulai menemukan kewilayahan itu, disitulah kelompok yang dipimpin oleh para ekosistem yang ada gitu, atau diketuai oleh ilmu atau ilmu yang satu kelompok ada yang punya ilmu yang lebih daripada kelompok lainnya, akhirnya menemukan teori-teori yang untuk menentukan batas kewilayahannya dan akan dibuat apa wilayah ini. Selain pada dia menjajah, peperangan segala macam, ini yang sudah dilakukan di beberapa negara-negara manapun, seperti Viking dia menjajah, bagaimana Norway harus merdeka dari bangsa itu, sebagaimana Mongol harus bisa menguasai daratan Cina segala macam, bagaimana Portugis mengalahkan Maluku, namun akhirnya kalah dalam peperangan, akhirnya Belanda memanfaatkan situasi tersebut, akhirnya Belanda masuk, VOC masuk, akhirnya menjadi ladang mata pencarian kewilayahan yang dia jajah gitu. Nah, disitulah para komunal dan koloni mendapat wilayah tersebut. Artinya wilayah yang sudah dijajah akan dijadikan teori-teori kewilayahan dan batas-batas wilayah. Jadi sudah menggagas tentang land reformnya, kebijakannya, terus sistem produksinya, sistem kerja administrasinya, sistem perdagangannya, dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika selanjutnya adalah temuan pangan, artinya sudah menemukan pangan yang sudah terjadi di satu kewilayahan untuk dijadikan pengaturan komoditi. Nah, itulah yang menjadi ekosistem yang berkesinambungan, seperti manusia, alam, potensi alam, keberlanjutan hidup. Manusia butuh pangan, manusia butuh energi, manusia butuh zat gitu. Zat itu apa? Yaitu hasil dari ada hasil buminya itu yang akan menentukan kekuatan yang ada di tubuh manusia gitu, atau di flora dan fauna lainnya gitu. Seperti hewan juga kan butuh makan gitu, walaupun dia tidak diberikan akal lebih untuk berpikir, dia hanya berburu dan berburu dan berburu. Nah, itulah struktur yang sudah dibuat dari zaman dahulu, zaman neolitikum, terus zaman feodalisme menuju zaman transisi feodal ke sistem nasional, terus transisinya masuk ke dalam era sistem demokrasi, kapitalisasi, dan mungkin menjadi sistem yang lebih tingginya adalah sistem sosialisme yang ada di dalam pemerintahan di negara. Nah, inilah yang disebut more structures governance of production. Nah, inilah yang sudah dibuat dari zaman koloni pun. Mereka punya tatanan pemerintahan, mereka punya kepentingan untuk pemburu peramu menentukan batas-batas wilayah, dan wilayah tersebut ada potensi di kewilayahannya. Itu tanah, ruang, bangunan, terus potensi yang ada di alamnya, dan apa yang akan menjadi eksplorasi mereka demi hidup berkelanjutan dan berkelompok. Nah, itulah satu tatanan pemerintahan, bagaimana pemerintahan dan struktur itu mampu memproduksi apapun. Contoh di zaman kita, bagaimana tambang emas Glassberg yang ada di Papua itu ada sekitar 7. Itu untuk apa? Emas itu digali. Itu untuk menentukan pasar dan komoditi, dijual
lalu uangnya masuk ke dalam satu tatanan perusahaan, dan perusahaan itu bayar pajak, dan bayar bayar keuntungan, bayar apa bayar pemerintahan, dan sistem bagi hasilnya seperti apa, dan itulah menjadi devisa untuk keuangan negara. Walaupun pada kenyataannya di Freeport itu tidak bisa yang namanya mensejahterakan di wilayahnya sendiri untuk lingkungan. Contoh dari CSR juga kan masih banyak ketimpangan ya. Di Timika, di gunung-gunung itu masih akhirnya terjadilah integrasi ekonomi, misintegrasi sosial. Akhirnya banyak peran-peran internasional yang memainkan peranan-peranan untuk Papua itu harus merdeka gitu. Nah, inilah yang menjadi kenyataan. Belum Blok Cepu misalnya yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana minyak digali, untuk siapa digali? Apakah untuk komoditi pasar internasional, apakah untuk domestik yang ada di Indonesia? Dan yang punya prinsip keuangannya masuk ke negara, negara masuk lagi ke kas-kas yang ada di setiap daerah untuk penopang kebutuhan pangan daerah, pangan desa, masyarakat umumnya tentunya. Gitu. Bagaimana harga diatur dalam zonasi ekonomi tidak naik, bagaimana harga stabil, bagaimana pangan, sandang, papan itu mudah untuk diakses oleh masyarakat. Nah, teman-teman tinggal dianalisis saja bahwa kita butuh makan, kita butuh baju, kita butuh mungkin tempat hidup, rumah gitu. Mungkin itulah yang menjadi kebutuhan penting daripada manusia. Cuman manusia itu harus apa? Harus bekerja, harus mencari uang, dan mampu tidak manusia itu membelinya. Jadi kalau ketimpangan itu dalam struktur antara masyarakat, pemilik komoditi, barang dagang segala macam, dan gaji per kapita yang dihasilkan oleh manusia di pekerjaan apapun. Nah, ini yang menjadi ketimpangan biasanya kalau misalkan kita kerja di pabrik Nike dengan produksi cuman 300.000 membuat sepatu, ketika di pasar komoditi dia dijual 2 juta sampai 3 juta sampai 5 juta. Yang berbau brand itulah ya misalkan contohnya. Tapi si pekerja pembuat sepatunya dia tidak bisa memiliki sepatunya atau bisa membelinya. Makanya banyak terjadi yang namanya buruh itu sering mencuri di pabriknya sendiri, sering di-reject-rejectkan itu yang namanya sepatunya, akhirnya menjadi barang-barang black market yang dicuri oleh buruhnya sendiri. Nah, inilah yang akhirnya menjadi persoalan hukum yang ada di dalamnya gitu. Kriminalisasi, tindakan pidana dan sebagainya. Karena akibat daripada psikologis yang gua membuat sepatu tapi gua nggak bisa beli sepatu. Tapi para pengusaha tidak memberikan akses untuk kesejahteraannya. Contoh kecil itu. Akhirnya perilaku penyimpangan itu terjadi. Ya, terjadilah seperti itu. Nah itu. Oke, selanjutnya adalah kita kembali itu sebagai contoh produksi pangan itu yang tentunya adalah perkembangan temuan budaya atau cultural invention. Artinya dalam satu kegiatan satu wilayah atau pedesaan dia punya corak produksi yang memiliki budaya dan adat. Misalkan kayak di NTT, dia setiap acara 1 tahun sekali ada berburu paus gitu. Sebenarnya maknanya bukan hanya mengagumkan, mengagumkan yang namanya lautan itu sebagai sumber kehidupan, ikan sumber kehidupan, sumber nutrisi bagi orang-orang NTT, tapi juga di sisi lain adalah
ketentuan pangan itu ditentukan oleh alamnya yang dari dahulunya sudah ada gitu yang namanya bahwa ikan paus itu sebagai sumber kehidupan. Bagaimana otak-otak manusia itu bisa cerdas, bisa pintar, bisa ini karena kita makan ikan paus. Akhirnya ikan paus itu sebagai buruan gitu, buruan pangan yang ada di di wilayah NTT contoh. Terus di kita selalu kita kan suka ada adat sesajen yang ada di berbau mistikanya itu. Kalau kita setelah panen ada yang namanya putih sri itu ya, yang kayak mengagungkan keberuntungan kita itu, bahwa padi itu ada sebagai sumber penghidupan, menghargai kepada leluhur bahwa padi menjadi beras, menjadi konsumsi adalah sumber energi bagi manusia. Akhirnya kita punya rasa syukur gitu. Di sisi lain walaupun Indonesia suka menafsirkan bahwa itu adalah sesajen, mistika segala macam, tapi sebenarnya pada esensinya adalah budaya kita adalah budaya gotong royong, budaya yang memang penuh bersyukur ya, kolektif humanity-nya itu ada gitu. Jadi terus ajang konsolidasi bagaimana sebenarnya itu yang namanya saluran air baik tersier, sekunder itu dibicarakan ketika satu panen ke panen yang akan datang itu, bagaimana kalau air tidak ada, bagaimana kalau misalkan bibit tidak ada, bagaimana kalau misalkan pupuk langka, bagaimana cara memberantas hama dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi persoalan-persoalan penting sebenarnya di dalam kultural itu yang pada esensinya. Terus selanjutnya adalah prinsip-prinsip penting perkembangan teknologi, domestifikasi atau common property right regime, yaitu ada 3. Satu adalah lingkungan alam, ya, lingkungan alam yang sudah membentuknya. 2 adalah perkembangan populasi. Yang kedua, proses distribusi surplus. Artinya gini, lingkungan alam sudah tercipta tadi. Perkembangan populasi itu masyarakat yang memang secara homogen menduduki, faktor ekonominya di situ, faktor pangannya di situ, terus distribusinya di situ. Terus proses distribusi surplus itu artinya apa yang diciptakan oleh mereka dinaungi oleh pemerintah. Maka penentuan penentuan harga, penentuan sistem, penentuan retribusi dan sebagainya itu haruslah yang namanya berkelanjutan dan berkeadilan. Itulah disebut ekonomi gotong royong kalau zamannya Insinyur Soekarno dan Hatta bilang bahwa koperasi kenapa dibuat itu bukan hanya sekedar simpan pinjam gitu. Nyimpannya enggak, minjam terus gitu. Ini yang menjadi salah gitu. Koperasi simpan pinjam itu ketika masyarakat sudah valid terhadap satu produksi pangan, dia bisa meminjam kepada koperasi. Nah, nanti setelah panen koperasinya itu juga masyarakat harus menabung kepada koperasi. Ya mungkin teman-teman paham tentang sistem koperasi yang sebenarnya itu. Artinya berkelanjutan seperti rantai makanan gitu. Bahwa tikus harus dimakan kucing, nanti kucing dimakan elang, atau elang nanti dimakan siapa gitu. Artinya sama seperti ekonomi pun seperti itu. Jadi akhirnya nanti prinsip keadilan itu menentukan surplus labor. Artinya para pekerjanya per kapitanya tercukupi untuk kebutuhan pangan, untuk kebutuhan sandang dan papannya termasuk. Karena kalau misalkan kita gaji per bulan, ya harus merasakan kita makan cukup sebulan. Terus harus merasakan kita dalam 1 bulan kita harus misalkan berpakaian gitu. Terus dalam 1 bulan kita harus membeli kebutuhan primer yang mungkin yang punya rumah tangga akan membeli popok bayi segala macam, dan menjadi kebutuhan penting bahwa itu adalah
yang tadinya sekunder jadi kebutuhan primer gitu, yang jadinya tidak tetap menjadi tetap gitu. Karena Pampers itu diciptakan nggak pada pakai Pampers juga bisa kok gitu kan, gitu. Pakai kain aja gitu. Cuman energinya aja yang terbuang bahwa kita harus nyuci celana tiap hari. Hanya itu permasalahan. Contoh-contoh lain banyak lah, mungkin teman-teman bisa berlogika ya. Terus ada surplus production. Jadi permintaan domestik ataupun multilateral itu harus seimbang dengan daya produksi. Produksi pangan misalnya. Bahwa kebutuhan beras di Indonesia misalkan per tahun harus 5 juta ton misalnya. Agar bisa orang Indonesia itu makan gitu. Mau orang miskinnya disubsidi, mau orang kayanya, intinya semua harus bisa makan, terutama orang miskin kan. Dia kenapa harus ada BLT, harus ada apa, dia disuplai beras segala macam gitu. Cuman kan itu kan sifatnya sementara. Kalau kebutuhan tetap dalam governance for human konstituen, artinya dia harus berkelanjutan gitu. Kalau misalkan orang kaya makan satu hari 3 kali, orang minimal orang miskin pun satu hari 2 kali dia bisa makan. Nah itu yang apa public policy atau kebijakan politik, kebijakan pemerintah itu bersifat keadilan. Artinya walaupun dia tidak punya pekerjaan, dia tetap masih bisa makan gitu. Terutama lauk pauknya, penyediaan segala macam. Di samping itu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itulah surplus production. Jadi apa yang dibuat oleh labor, yang para buruh juga setimpal dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar yang ada, permintaan pasar yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia misalnya. Gitu. Kalau kapitalisme akan, kalau Marx bilang kapitalisme akan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia akan terus memproduksi di luar batas kemampuan permintaan pasar. Akhirnya kolek. Gitu. Karena dia berproduksi harus memakai uang, memakai tenaga produksi, memakai permodalan, memakai bahan baku dan lain sebagainya. Artinya ketika berproduksi lebih, permintaan pasar tidak ada, akhirnya tidak ada yang membeli. Nah inilah yang menjadi kekacauan ekonomi. Sama seperti negara gitu. Subsidi terlalu banyak untuk orang miskin, tapi negara juga memeras pajak rakyat, termasuk orang miskin juga yang dipinta pajaknya dan disamakan. Itulah yang membedakan negara-negara maju seperti Skandinavia segala macam. Orang miskin dia tidak dimintain pajak, tapi orang kaya yang per kapitanya melebihi kehidupan sehari-harinya dia dikenakan pajak. Seperti misalnya contoh mobil di atas 2 dia harus pajaknya 20% ke negara. Nah itu 20% itu untuk subsidi menggaji orang-orang yang tidak bekerja yang ada di apartemen-apartemen. Nah gitu. Kalau di Cina mungkin sudah sebagian, terus di Jepang dia kalaupun tidak kerja dia tetap dapat subsidi. Tapi kalau di luar negeri tetap aja yang namanya orang tidak bekerja itu disebut ya tidak produktif, manusia tidak produksi. Kalau di Jermania ya disebut masyarakat gipsi atau masyarakat yang kurang produktif, atau bahasa kasarnya kalau orang Indonesia bilang gembel-gembel gembel-gembel lah gitu ya. Nah terus agraria. Nah ini permasalahan agraria kita itu sudah ditentukan undang-undang reform agraria yang diciptakan itu seperti tidak seimbang pembagian tanah, penguasaan tanah, berproduksi tanah gitu. Ini yang dicita-citakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dijalankan dengan baik. Tumpang tindih yang namanya Undang-Undang UPA dengan yang sekarang itu adalah Omnibus Law yang memang notabene-nya pengelolaan tanah lebih dari 5 hektar itu sebenarnya harus dikuasai. Jadi masyarakat tuh kalau di Undang-Undang UPA itu tidak boleh yang namanya kalian menguasai 10 hektar, 20, apalagi ratusan hektar. Nah, ini
Nah inilah akhirnya apa, tidak menjadi raja kuasa urusan tanah dan pangan gitu. Jadi sebenarnya kalau cita-cita dahulu sosialisme yang dibangun oleh Insinyur Soekarno CS dan petinggi-petinggi lainnya, nah artinya penguasaan tanah yang memang itu adalah notabene petani, petani penggarap, petani buruh tani, terus pemilik tanah itu tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah diciptakan dalam Undang-Undang UPA. Namun sekarang kan satu orang bisa mengelola 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar. Bukan hanya tanah produksi seperti tanah persawahan, tapi juga tanah wilayah tambang, tanah wilayah minyak segala macam ini sudah dikuasain oleh pemilik-pemilik modal, dan itu pun bukan dari swasta juga. Itu swasta mungkin ya masih pantas gitu, tapi ini dimiliki oleh pejabat negara yang akhirnya double jabatan gitu. Udah dia menteri, dia juga ngelola tambang, dia juga ngelola usaha PT batubara segala macam. Nah kita nggak bisa sebutkan orang-orang yang mungkin kalian bisa cari lah di Google. Nah itulah yang menjadi kesalahan. Dan esensi pentingnya untuk human rights, humanity, kemanusiaan segala macam itu dari mana? Masyarakat miskin tetap miskin kok. Dia nggak punya tambang. Sekarang pertambangan bebas untuk mas, pertambangan bebas untuk masyarakat agar ditambang secara tradisional. Dia mau jual kemana? Dia memakai apa? Itu. Sedangkan itu hanya alih-alih aja sebenarnya supaya perusahaan biar tidak diganggu produksi besarnya, hanya dia harus menambang di pinggiran-pinggirannya gitu, sebagai penambang-penambang tradisional. Kalau di negara lain kayak di Amerika, penambang tradisional lebih banyak dibandingkan penambang industri. Karena apa? Dia ingin membeli saja daripada gua yang notabene negara yang berbasis gurun segala macam, gua harus menghabisi lingkungan gitu. Kalau di kita enggak kan, deforestasi, penambangan liar, penambangan teknologi modern, penggundulan hutan, pembakaran hutan, gitu, eksplorasi, exploited, gold, banyak lah pokoknya, oil, terus macam-macam lah. Nah ini, tapi apa keberpihakannya terhadap rakyat? Nah inilah yang menjadi pangan berkelanjutan untuk rakyat. Ini sambung-sambung ya gitu. Jadi ini intinya ke pangan gitu. Tapi proses negara memimpin itu menguasai seluruh potensi yang besar untuk penyediaan pangan selain lapangan pekerjaan. Karena dalam satu revolusi, ketika negara sudah miskin, yang pertama yang diselamatkan itu adalah pangan. Negara sudah inflasi segala macam, dolar naik segala macam, yang pertama itu adalah pangan, bukan yang lain. Itulah yang harus menjadi